Oke, teman-teman semua, alangkah baiknya kita awali dulu acara webinar malam hari ini dengan berdoa bersama, supaya acara boleh berjalan dengan lancar ya, dari awal sampai akhir, dan terutama kita bisa memperoleh manfaat positif dari webinar malam hari ini. Yuk kita berdoa bersama, kita mulai. Oke, selesai teman-teman semua. Seperti biasa, saya akan menyampaikan materi nanti dengan menggunakan slide supaya teman-teman lebih mudah untuk memahami materinya. Kemudian kalau nanti ada yang mau ditanyakan, langsung ditanyakan, nggak apa-apa, nggak usah nunggu sampai akhir sesi ya, nanti keburu lupa gitu. Jadi langsung interupsi nggak apa-apa, open mic langsung saja supaya cepat bisa berinteraksi daripada Anda chat ya nanti kelamaan. Nah, kita santai saja malam hari ini, kita belajar bareng, kita sharing bareng. Jadi nanti apapun yang teman-teman bingung, nggak ngerti, sekali lagi langsung teman-teman nanti tanyakan ya. Gitu ya. Sebentar, saya siapkan slide-nya sebentar. Oke. Bentar, saya tatanya dulu teman-teman supaya enak. Muncul ya slide saya ya. Kalau nggak ada respon berarti muncul kayaknya ya. Jelas-jelas. Oke, jelas ya. Terima kasih. Oke, malam hari ini kita akan bahas materi tentang life transformation atau perubahan dalam hidup gitu ya. Seru sih materi malam hari ini. Kenapa materi ini saya angkat? Karena perubahan itu adalah hal yang selalu kita hadapi, teman-teman. Kita suka nggak suka, nyaman nggak nyaman, sadar nggak sadar gitu ya. Perubahan selalu terjadi. Nah, karena perubahan itu selalu ada di semua aspek kehidupan kita, alangkah baiknya kita mulai sekarang belajar gitu loh. Bagaimana sih melakukan perubahan-perubahan? Apa sih yang perlu dirubah? Dari mana sih kita untuk memulai perubahan itu supaya lebih bagus hasilnya? Nah, itu yang kita akan kupas di webinar malam hari ini. Nah, sebelum kita masuk ke materi, teman-teman, saya punya video singkat gitu ya, yang saya selalu sering putar di training maupun webinar yang saya bawakan sebagai pengingat untuk kita supaya menjadi pribadi yang lebih baik lagi gitu ya. Saya harap teman-teman yang hadir di webinar ini semakin diingatkan lagi untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi, atau teman-teman yang nanti nonton rekaman dari webinar ini, Anda semakin diingatkan lagi juga untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi, yang selalu mau rendah hati, mau belajar dari siapa saja dan kapan saja gitu ya. Ini videonya, silakan teman-teman lihat dulu. Stop, dengerin ini sebentar. Ini alasan kenapa rendah hati itu sangat penting. Kita bisa belajar dari siapapun, tapi kalau kita mau belajar, kita mesti rendah hati. Kalau gelas kosong ini adalah kamu, dan ini adalah orang lain. Kalau kamu angkat gelasmu terlalu tinggi, maka orang lain gak akan bisa memberikan ilmunya kepada kamu. Kamu gak akan pernah dapat apa-apa selama kamu mengangkat gelasmu terlalu tinggi. Tapi kalau kamu rendah hati dan mau belajar dari orang lain, maka banyak hal yang bisa kamu dapatkan dalam hidup ini. Kadang-kadang, ego kita lah yang membuat kita tidak bisa belajar dari siapapun. Merasa lebih tahu, merasa lebih hebat, sehingga akhirnya nggak belajar apa-apa. Jangan angkat gelasmu terlalu tinggi. Rendahkan hatimu dan belajarlah dari orang lain. Kayak gitu. Oke, keren ya. Videonya singkat, tapi pesannya dalam gitu ya. Dan saya percaya teman-teman dapat sesuatu dari video ini gitu ya. Sekali lagi ini sebagai pengingat buat kita untuk senantiasa menjadi pribadi yang tidak jumawah gitu ya, atau sombong lah bahasa kesehariannya. Untuk kita mau menjadi pribadi yang rendah hati, yang mau belajar terus-menerus untuk kebaikan kita ke depannya. Ini yang saya selalu putar teman-teman, supaya teman-teman bisa selalu diingatkan kembali. Nah, sebagian dari teman-teman mungkin sudah kenal saya, sebagian juga mungkin Anda belum kenal saya gitu ya. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri secara singkat gitu ya, supaya kita lebih akrab, lebih enak nantinya ya. Ini profil singkat saya, teman-teman. Nama lengkap saya Yuliantono Wijaya. Saya founder dari Miracle Life Transformation, teman-teman. Suatu lembaga penyelenggara seminar, training, maupun terapi, coaching juga gitu ya. Kami melayani untuk corporate, untuk agency, untuk komunitas, untuk umum, ataupun one-on-one atau private
gitu ya. Jadi jika teman-teman di perusahaan Anda butuh training-training, butuh mengadakan seminar-seminar untuk SDM-nya gitu ya, teman-teman bisa kontak kami di Miracle Life Transformation. Ataupun teman-teman punya tim gitu ya, teman-teman mau mengembangkan tim gitu ya, atau teman-teman punya komunitas gitu, butuh training dan segala macam, kami menyediakan jasa untuk itu. Kami ada sekitar 26 materi training kurang lebih gitu ya, yang kita bagi menjadi 2 kelompok skill, yaitu ada yang hard skill, ada yang soft skill. Hard skill itu kemampuan-kemampuan teknik gitu ya, teknis tepatnya. Sedangkan soft skill adalah kemampuan-kemampuan untuk mengolah pikir dan mengolah rasa gitu. Ya, jadi kami sudah kelompokkan, jadi teman-teman nanti tinggal pilih, bisa disesuaikan dengan kondisi dan situasi tim teman-teman atau situasi dan kondisi tempat teman-teman di kantornya teman-teman kayak gitu ya. Kami juga melayani coaching one on one, kami juga melayani terapi, misalkan ada hambatan-hambatan mental, ada trauma-trauma di masa lalu yang teman-teman sulit bisa hilangkan gitu ya. Ada fobia-fobia tertentu terhadap misalkan binatang, makanan tertentu, kondisi tertentu gitu ya, kebiasaan buruk gitu. Kita bisa bantu juga dengan program-program terapi. Kami juga menyediakan program-program untuk assessment, misalkan teman-teman mau rekrut karyawan, rekrut tim, gitu ya. Anda mau ngangkat leader di tempat Anda pengen tahu nih cocok enggak, kami juga ada program-program assessment seperti itu. Ya, jadi nanti teman-teman tinggal kontak WA yang ada di layar saat ini, gitu ya. Nah, saya sebagai founder dari Miracle Life Transformation saat ini juga berprofesi sebagai praktisi penjualan, sebagai trainer, life coach, terapis, dan mind programmer. Ya, background saya bukan psikolog, teman-teman. Background saya malah manajemen dan teknik informatika gitu ya. Memang kelihatannya nggak nyambung gitu ya. Ya begitulah. Kadang dalam kehidupan apa yang kita harapkan dan realita kadang ada gap, ada jedah di situ ya. Ada perbedaan. Tidak masalah sebetulnya perbedaan itu, yang jadi kunci penting adalah bagaimana kita menyikapi perbedaan itu antara harapan kita dengan realita. Bagaimana kita mengolah pikir dan mengolah rasa dalam menghadapi gap itu menjadi sangat penting gitu. Nah, itu yang saya alami teman-teman ya. Dulunya saya bergerak di bidang IT, setelah lulus kuliah seperti biasa gitu ya. Berprofesi sebagai software engineering, sebagai seorang programmer, sebagai seorang IT konsultan, intinya yang berhubungan lah dengan bidang-bidang IT kayak gitu ya. Sampai di suatu titik saya merasa kok pengen bidang yang lain gitu ya, kok pengen bekerja di bidang yang lain. Singkat cerita, akhirnya saya berpindah ke bidang marketing ya. Saya merintis karir di bidang marketing gitu ya. Di satu titik saya merasa kok kayaknya perubahannya ini nggak terlalu signifikan ya, hasilnya nggak terlalu bagus gitu. Jadi dari saya bidang IT masuk ke dunia marketing, mulai dari marketing industri, marketing perbankan, investasi gitu, asuransi, properti, network marketing, semua deh pokoknya gitu. Karena saya memang mau berpindah profesi saat itu sebagai seorang marketing. Saya pengen belajar tentang dunia marketing saat itu gitu. Tapi saya merasa kok tidak maksimal hasilnya ya, kok performanya kurang bagus gitu. Singkat cerita saya analisa, oh ternyata saya dalam melakukan perubahan itu hanya merubah skill doang gitu loh, hanya merubah skill tok gitu ya. Skill saya dulunya di bidang IT, saya rubah belajar untuk hal baru gitu ya di dunia marketing, skillnya saya rubah tanpa saya barengi dengan perubahan mindset. Ternyata kuncinya di sana teman-teman. Di situ saya menemukan, oh berarti kalau kita mau melakukan perubahan apapun lah dari aspek A ke aspek B gitu ya, nggak hanya butuh perubahan skill saja, tapi lebih dibutuhkan perubahan pola pikir atau mindset. Kalau kita tidak dibarengi dengan perubahan pola pikir atau mindset, biasanya hasilnya kurang optimal, hasilnya tidak akan bagus. Itu yang saya alami. Ini yang saya share ke teman-teman supaya teman-teman bisa dapat insight gitu ya. Kalau next time teman-teman mau melakukan perubahan, ingat nggak hanya perubahan skill teman-teman, tapi yang paling penting adalah perubahan pola pikir atau mindset. Mungkin teman-teman sering jumpai deh dalam kasus sehari-hari, atau teman-teman sendiri pernah ngalami gitu ya. Ada misalkan seorang profesional atau pegawai kantoran gitu ya, pengen jadi pengusaha, banyak kan saat-saat ini, atau pengen berwira swasta gitu ya. Apa yang dia lakukan? Ya belajar ilmu tentang bisnis, membangun bisnis, bagaimana memulai startup dan lain sebagainya. Dia belajar tuh. Artinya apa? Skillnya dia rubah dari skill seorang profesional atau
pegawai kantoran menjadi skill seorang pengusaha. Sudah dirubah, sudah. Dia buka bisnis baru. Tapi tahukah Anda banyak bisnis-bisnis yang akhirnya tidak panjang usianya. Ya, alhasil apa ujung-ujungnya apa? Kembalilah lagi dia ke profesi semula. Jadi dari pegawai kantoran, jadi seorang profesional, masuk ke dunia bisnis, masuk ke dunia pengusaha gitu ya, tapi nggak lama, akhirnya balik lagi. Kenapa? Ya kayak yang tadi saya sebutkan gitu. Karena dia hanya merubah skill saja, tapi mindset-nya, pola pikirnya nggak dirubah. Jadi dia membawa pola pikir sebagai seorang profesional atau pegawai kantoran ke dunia bisnis, nggak nyambung, nggak relevan. Itu loh yang saya maksud teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau berubah gitu ya, nggak hanya dibutuhkan perubahan tentang skill, tapi juga dibutuhkan perubahan tentang mindset atau pola pikir. Itu yang penting. Itu yang membuat teman-teman bisa tetap stay di bisnis ini yang sedang teman-teman mau pindah misalkan gitu ya di bisnis wira swasta, itu yang bisa membuat hasil teman-teman akan maksimal. Kalau enggak akan lama biasanya. Itu yang pertama yang saya pelajarin dalam perjalanan saya, teman-teman. Ini yang saya mau share dengan teman-teman gitu ya. Yang kedua, saya sering juga ini sampaikan ke teman-teman yang ikut training saya, mungkin di sini yang hadir juga banyak yang sudah sering ikut training saya gitu ya, jangan bosen-bosen gitu. Bahwa ternyata dalam segala sesuatu di kehidupan ini, semua kejadian itu bukan random. Semua kejadian itu bukan kebetulan. Semua dalam kehidupan kita itu terjadi by design. Ya, artinya apa? Sudah ada yang ngatur. Ya, bahasa simpelnya everything happen by the reason. Semua terjadi itu sudah ada alasan tertentu. Kenapa itu terjadi? Sudah ada sutradara agung yang mendesain. Kenapa itu terjadi? Jadi bukan random, bukan asal-asalan, teman-teman. Ya, itu yang saya pelajari. Saya begitu flashback ke belakang, oh ini ya maksudnya kenapa dulu kok saya seperti ini, dan akhirnya bisa sampai di titik ini, misalkan kayak gitu. Kenapa ya saya dulu kok harus masuk ke IT dulu, pindah ke marketing, terus belajar tentang teknologi pikiran, sampai di titik ini, oh ini ya maksudnya gitu. Jadi saya bisa melihat puzzle-nya itu dengan lebih jelas, gambarannya, oh ini ya maksudnya Tuhan buat hidup saya. Ini loh teman-teman yang disebut everything happen by the reason. Apapun kondisi Anda saat ini, apapun profesi Anda saat ini, apapun pergumulan Anda saat ini, saya nggak tahu apa, gitu ya. Percayalah, Anda ditaruh di kondisi ini bukan kebetulan. Percayalah, Tuhan punya rencana yang indah untuk teman-teman saat ini. Ya, karena sekali lagi everything happen by the reason. Sama persis. Malam hari ini saya ketemu dengan teman-teman, teman-teman bisa ketemu dengan saya. Ini bukan kebetulan. Ada sesuatu kekuatan agung yang mendesain ini. Kenapa kita bisa bertemu malam hari ini? Kalau enggak, teman-teman enggak mungkin bisa hadir kok. Pasti ada saja. Nanti Anda tiba-tiba diajak klien ketemuan mendadak, Anda diajak jalan-jalan keluarga, kesibukan, atau apapun. Intinya Anda nggak mungkin bisa hadir di webinar ini. Intinya teman-teman nggak bisa nonton rekaman ini gitu loh. Tapi faktanya Anda sekarang ketemu saya. Faktanya Anda hadir di webinar ini. Faktanya Anda nonton rekaman webinar ini. Apakah itu bukan suatu sinyal, bukan suatu tanda bahwa teman-teman akan dapat sesuatu lewat webinar malam hari ini? Demikian juga saya. Setuju ya? Jadi kalau memang teman-teman setuju dengan statement itu, everything happen by the reason, saya minta satu hal gitu ya, tolong selama webinar ini buka pikiran Anda, buka hati Anda. Ya, siapa tahu solusi yang teman-teman cari selama ini ada melalui program webinar ini. Siapa tahu pergumulan-pergumulan yang Anda bawa dalam doa selama ini, yang mungkin Anda doakan dengan meneteskan air mata, ada solusinya di webinar malam hari ini. Ya, kalau Anda setuju, ikutin webinar ini dari awal sampai akhir. Jangan leave di tengah-tengah, usahakan itu, karena kita nggak tahu kita dapatnya di bagian yang mana. Pastikan teman-teman mengikuti semua, teman-teman simak semua dengan sikap hati yang open pikiran, open hati untuk bisa belajar bersama malam hari ini. Itu ya teman-teman yang saya sampaikan ke teman-teman secara singkat ya, sebagai perkenalan malam hari ini. Ya, ini WA dari Miracle Life Transformation. Kalau teman-teman membutuhkan program-program seperti yang tadi saya sampaikan, atau kalau teman-teman belum masuk di grup komunitas kami, nanti WA saja ke sini. Ya, supaya nanti teman-teman bisa dimasukkan ke grup ya. Ini IG kami Miracle Life Transformation, silakan follow teman-teman untuk IG-nya, di situ juga banyak info-info dan quote-quote di situ ya. Nah, ini beberapa portfolio klien-klien yang sudah bekerja sama dengan kami ya. Ada banyak lagi, ini beberapa yang kami
tunjukkan kepada Anda gitu ya. Ini juga ini galeri-galeri foto kegiatan-kegiatan kami yang offline maupun yang online, teman-teman ya. Siapa tahu next kita bisa ketemuan di kelas-kelas berikutnya kayak gitu ya. Oke. Ini yang online ya. Kami saat ini juga sudah offline untuk kegiatan, tapi online juga masih berjalan seperti saat ini ya. Oke. Itu sedikit perkenalan dari saya ya, dari Miracle Life Transformation. Nah, sebelum masuk ke materi, saya punya sedikit analogi teman-teman supaya teman-teman semakin paham gitu ya pola pikirnya dalam mempelajari sesuatu, dalam menghadapi perubahan itu seperti apa gitu ya. Nah, ini saya punya satu frasa dalam bahasa Inggris yang kita tulis sebagai forget. Dalam terjemahan sederhana artinya melupakan, terlupakan, terlewatkan, atau tidak mendapatkan apa yang kita inginkan karena kelewat, ya itu forget terjemahan bebasnya. Ada frasa kedua yaitu forget, gitu ya, sama komposisi hurufnya tapi beda cara bacanya dan beda artinya. Frasa yang kedua artinya untuk mendapatkan sesuatu, untuk achieve something, untuk reach something, untuk mewujudkan impian-impian kita, untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Itu frasa yang kedua, forget. Ya. Nah, pertanyaan saya ke teman-teman semua sekarang, apa perbedaan yang mendasar antara frasa pertama dengan frasa kedua di samping artinya dan cara bacanya? Boleh nggak saya dibantu? Apa perbedaannya? Boleh chat, boleh open mic deh. Menurut teman-teman apa? Ada. Kenapa? Ada spasi. Ada spasi, betul banget Bu Sri. Thank you ya Bu Sri. Jadi di samping artinya, di samping cara bacanya, ternyata yang membedakan adalah spasi atau jeda di tengah huruf ini. Betul ya? Apa sih yang kita bisa belajar dari analogi ini? Artinya gini teman-teman, dalam kehidupan ini, kalau teman-teman mau mendapatkan sesuatu yang Anda inginkan, mau mewujudkan impian teman-teman, Anda harus punya waktu lah, mengalokasikan waktu untuk duduk diam, untuk melakukan yang namanya apa? Upgrade skill, evaluasi, apa yang perlu ditambahkan, apa yang perlu dikurangi, apa yang perlu dibuang, apa yang perlu ditingkatkan lagi. Kalau dalam balap mobil Formula One itu ada selalu namanya pit stop, betul ya? Di mana semua mobil balap harus berhenti di titik itu dalam rentang waktu tertentu untuk apa? Ganti ban, dicek bahan bakarnya, mesinnya gimana. Anda lihat kan, kalau Anda pernah nonton balapan Formula One, ada namanya titik pit stop. Sama dengan kita manusia, teman-teman. Kita butuh yang namanya pit stop. Kita butuh berhenti. Untuk apa? Melakukan upgrade apa yang perlu kita upgrade dalam hidup kita. Apa yang perlu kita buang, apa yang perlu kita tingkatkan. Saya kasih analogi supaya teman-teman lebih mudah lagi memahaminya. Misalkan teman-teman punya kapak nih. Anda pakai setiap hari untuk motong atau nebang pohon terus-menerus ya. Akan ada waktunya di satu titik mata kapak itu akan tumpul. Betul tidak, teman-teman? Di mana begitu kapak itu tumpul, kalau Anda paksa pakai, produktivitas Anda akan menurun, performa kapak itu akan menurun. Betul nggak? Hasil pohon yang ditebang lama-lama akan berkurang. Kenapa? Mata kapaknya tumpul. Sama persis dengan kita, teman-teman. Di luaran sana, saya nggak tahu teman-teman ya, banyak yang ngomong nggak perlu coach, training, seminar, buat apa? Baca buku, belajar hal-hal baru, nggak perlu. Yang penting kerja, action. Yes, saya juga setuju teman-teman. Kerja, action. Tapi itu seperti Anda pakai terus mata kapakmu, nggak pernah diasah, lama-lama tumpul. Lama-lama performa dia akan turun. Lama-lama kalau performa turun pasti diikuti dengan produktivitas yang menurun. Produktivitas menurun, ujung-ujungnya apa? Income menurun. Itu kan yang terjadi. Gitu ya. Jadi artinya apa? Artinya kita harus seimbang, teman-teman. Kerja iya, upgrade skill ya iya. Ini adalah dua kaki yang benar-benar harus kita jaga supaya tetap seimbang, supaya hidup Anda itu firm, stabil. Jangan kerja tok, nggak pernah ngupgrade skill, biasanya hasilnya nggak akan optimal. Mungkin teman-teman ada yang berpikir dalam hati atau teman-teman pernah dengar di luar sana, nggak tuh coach, buktinya banyak tuh orang yang cuma kerja, nggak pernah training, nggak pernah seminar, nggak pernah upgrade skill.
oke-oke saja hidupnya, bisa closing bolak-balik gitu ya. Misalkan dia sebagai tenaga penjual gitu ya, bisa deal di mana-mana, banyak kok income-nya. Yes, ada memang teman-teman yang seperti itu. Ada yang meskipun nggak training, nggak upgrade skill, income-nya naik, ada, yes. Tapi kalau teman-teman amati, biasanya kebanyakan dia bisa menghasilkan closing-closing, dia bisa menghasilkan deal-deal gitu ya, menghasilkan uang lah pokoknya. Tapi biasanya uang yang sudah dihasilkan itu tidak bisa dia kembangkan dengan baik. Dia tidak bisa memelihara itu. Artinya apa? Bocor di sana-sini. Coba teman-teman amati. Akhirnya apa? Ya capek itu. Cepat menghasilkan uang, ya cepat habis juga. Jadi ibaratnya uang cuma lewat doang gitu loh. Banyak yang seperti itu, teman. Kenapa? Ya karena dia kerja tanpa diimbangi oleh upgrade skill. Artinya dia tidak mengimbangi dengan memperbesar kapasitas dirinya melalui misalkan belajar tentang hal-hal baru, ikut seminar-seminar, ikut training, karena itu akan memperbesar kapasitas seseorang. Itu yang akan bisa membuat dia bisa mempertahankan apa yang dia capai. Ingat teman-teman, untuk mendapatkan income, untuk closing, itu satu keahlian. Tapi untuk bisa membuat itu stabil dan terus meningkat, itu butuh keahlian yang lain. Bisa paham ya sampai sini ya? Oke, jadi jujur saya appreciate sekali dengan teman-teman yang malam hari ini Anda hadir di webinar ini, atau teman-teman yang nanti nonton rekaman webinar ini, Anda sudah duduk diam, gitu ya. Anda meluangkan waktu untuk belajar, untuk apa ya? Untuk mempercepat lah ya proses pencapaian impian-impian dan target Anda. Anda luar biasa. Enggak semua orang bisa kayak Anda loh teman-teman. Ya, saya berdoa supaya teman-teman semua sukses, semua teman-teman semua di sini bisa mewujudkan apa yang teman-teman impikan dengan lebih cepat dan lebih mudah. Termasuk yang nanti nonton rekaman webinar ini. Amin ya. Oke, enggak ada yang amin ya. Oke. Amin. Amin. Oke. Amin. Paham ya analoginya ya. Jadi tolong teman-teman jangan terbawa oleh pola pikir yang aneh-aneh kayak gitu. Enggak perlu, enggak penting ini teman-teman untuk mengasah kembali mata kapak kita. Itu ya, itu tanamkan sebagai pola pikir teman-teman dalam menjalani proses Anda dalam mencapai impian-impian Anda, dalam mencapai goal-goal yang sudah Anda tentukan. Niscaya dengan Anda melakukan itu, impian Anda, goal Anda, target Anda akan lebih cepat dan lebih mudah Anda capai. Ya, itu yang saya mau sampaikan melalui analogi ini. Ya, yuk sekarang kita masuk ke materinya. Life transformation atau perubahan dalam kehidupan, gitu ya. Nah, sebelum kita bahas tentang life transformation, saya nanya deh ke teman-teman semua, kira-kira ini bukan masalah benar salah ya, jangan takut. Anda ungkapkan saja apa yang ada di benak Anda, apa yang jadi persepsi Anda. Sebenarnya perubahan itu apa sih menurut Anda? Silakan, boleh chat, boleh open mic boleh supaya lebih cepat, gitu ya. Kalau mau chat ya nggak apa-apa juga. Perubahan itu sebenarnya apa sih menurut teman-teman? Hal yang berbeda dengan sebelumnya, Pak? Hal yang Yul. berbeda dengan sebelumnya, ya bisa. Solusi definisi perubahan bisa seperti itu, betul Bu Sri. Yang lain, ayo kita mau menyamakan persepsi dulu nih. Ada persepsi lain nggak selain yang disampaikan oleh Bu Sri tadi, bahwa perubahan itu hal yang berbeda dengan hal yang berbeda dengan yang lainnya gitu. Itu perubahan. Apalagi ada definisi yang lain nggak kira-kira? Apa sih perubahan itu? Sama. Suatu tindakan untuk menjadi yang lebih baik. Satu tindakan untuk menjadi yang lebih baik. Oke, Bu Catherine. Thank you. Bisa. Satu tindakan untuk menjadi sesuatu yang lebih baik. Ya. Ada yang lain? Sama. Yang lain ngikut ya. Lagi musim nih, ngerokok katut surga nunut gitu ya. Pikiran ya. Kenapa? Pikiran. Maksudnya gimana definisi lebih jelasnya? Mungkin kayak gini loh. Kayak misalnya kayak negative thinking dan positive thinking gitu kan. Oh, Perubahan itu gitu ya. Jadi dari yang jelek menjadi lebih baik menjadi gitu lebih ya, Bu? baik. Oke, ya bisa. Betul. Ada yang lain? Terwakili ya. Kalau nanti masih ada, boleh Anda jawab, boleh chat nanti ya. Jadi pada dasarnya perubahan itu ini teman-teman. Sebentar ya. Jadi
Mana tadi? Kok nggak keluar slide saya? Bentar. Nah, perubahan itu adalah pergeseran dari kondisi saat ini kepada kondisi yang diinginkan. Itu definisi paling simpel tentang perubahan. Jadi pergeseran kondisi, teman-teman, dari kondisi Anda saat ini ke kondisi yang nanti Anda inginkan. Itu sih sebenarnya definisi dari perubahan. Sama seperti yang tadi teman-teman sampaikan. Ini adalah definisi dari perubahan. Ya, berarti kunci dari perubahan adalah syarat utama dari perubahan adalah keinginan untuk berubah. Betul tidak? Karena perubahan itu kan pergeseran kondisi dari saat ini ke kondisi yang Anda inginkan. Nah, berarti syarat untuk mengalami perubahan adalah Anda harus ingin dulu berubah. Itu syarat pertama. Kalau tidak ada keinginan dari diri kita untuk berubah, perubahan itu tidak akan terjadi. Paham ya? Jadi ini syarat utamanya dulu. Supaya teman-teman tahu. Ya. Nah, kalau demikian, banyak orang di luar sana kadang yang bingung, teman-teman. Oke, good, saya ini pengen berubah. Saya tahu saya mungkin harus berubah gitu. Tapi ada nggak ya, good, suatu cara atau suatu teknik yang bisa memastikan bahwa saya ini memang harus berubah dan berubahnya memang harus sekarang? Ada nggak caranya? Ternyata ada, teman-teman. Ada banyak cara yang teman-teman nanti bisa pakai untuk menentukan Anda itu harus berubah nggak? Anda itu harus berubah dari kondisi saat ini ke kondisi yang Anda inginkan enggak gitu. Nah, ini saya share satu cara yang paling mudah yang nanti teman-teman bisa aplikasikan gitu ya. Untuk menentukan Anda itu perlu berubah apa enggak? Harus berubah apa enggak? Caranya gampang. Caranya seperti ini ya. Nah, dalam kehidupan ini kita kan terdiri dari beberapa aspek kehidupan. Ada yang namanya aspek spiritual, hubungan Anda dengan Sang Pencipta misalkan, ada aspek finansial gitu ya, ada aspek bidang materi gitu ya, aset-aset Anda, aset yang bergerak, aset yang tidak bergerak gitu ya. Ada aspek bisnis atau karir atau pekerjaan gitu ya. Ada aspek keluarga, ada aspek perkembangan diri atau mentalnya kita, ada aspek rekreasi atau wisata, ada aspek relasi sosial kita dengan lingkungan sekitar kita, juga ada aspek fisik atau kesehatan. Sebenarnya ada lagi beberapa aspek yang lain, tapi 9 ini saya rasa cukup mewakili aspek-aspek kehidupan kita. Nah, cara mendeteksinya, cara untuk mengetahui apakah Anda itu perlu berubah dan harus berubah adalah cek di 9 aspek ini, apakah Anda sudah puas atas pencapaian Anda di masing-masing aspek itu. Oke, saya kasih waktu sebentar, 1-2 menit. Sekali lagi, Anda cek di 9 aspek ini. Anda sudah puas enggak di aspek-aspek itu? Kalau puas, akui puas. Enggak usah jawab ke saya nanti ya. Anda berdialog dengan diri Anda sendiri saja. Kalau memang enggak puas, akui memang enggak puas. Nanti kita akan masuk ke step berikutnya. Saya kasih waktu Anda 1-2 menit ke depan. Silakan untuk masuk ke dalam, untuk meriksa apa yang Anda dapatkan di aspek-aspek ini, sudah puas apa belum. Oke, sudah dapat? Ya, jadi tadi stepnya cek di masing-masing aspek ini, tanyakan ke diri Anda sendiri, apakah Anda puas dengan pencapaian Anda saat ini di 9 aspek itu tadi. Kemudian jawablah dengan jujur. Kalau puas, akui puas. Kalau nggak puas, ia bilang nggak puas. Ya, nah, bagaimana langkah berikutnya? Langkah berikutnya adalah kalau ada dari aspek-aspek itu Anda yang merasa tidak puas, berarti Anda harus melakukan perubahan di sana. Itu cara paling gampangnya. Contoh, tadi ada aspek finansial. Ya, Anda cek. Tadi saya kasih waktu Anda sebentar kan untuk merenung sekilas. Kayaknya income segini, pendapatan segini, kondisi finansial seperti ini. Kayaknya saya nggak puas deh dengan pencapaian saya di aspek finansial. Kalau Anda sudah mendapatkan jawaban seperti itu, berarti Anda harus melakukan perubahan. Anda wajib berubah di aspek itu khususnya. Paham nggak? Itu cara paling gampang untuk menentukan Anda perlu berubah atau tidak. Karena gini loh teman-teman, ini saya suka quote-nya Anthony Robbins gitu ya.
pakai terjemahan bebas ya. Kalau kamu tetap melakukan hal yang sama, kamu akan tetap mendapatkan hasil yang sama. Paham nggak maksud saya? Nggak akan Anda bisa dapat hasil yang berbeda dengan tetap melakukan hal yang sama. Itu konyol namanya. Albert Einstein punya quote juga yang saya suka, teman-teman. Kegilaan paling gila adalah seseorang mengharapkan hasil yang berbeda, tapi tetap melakukan hal yang sama. Itu menurut Einstein levelnya di atas orang gila gitu. Jadi kegilaan paling gila adalah orang yang pengen hasil yang berbeda, tapi tetap melakukan proses yang sama. Anda sudah tahu kan tadi misalkan ada masalah tuh di aspek finansial. Ya jangan melakukan yang itu terus, lakukan sesuatu yang berbeda. Kalau enggak ya hasilnya tetap gitu-gitu terus. Jadi kalau kita mau pakai penjelasan yang sederhana, intinya gini loh teman-teman. Kalau Anda melakukan A, sudah tahu hasilnya pasti B, dan Anda nggak puas nih dengan B, gitu ya, Anda nggak puas dengan B, jangan maksa ngelakuin A terus. Karena kalau Anda paksa tetap ngelakuin A terus, hasilnya pasti B lagi. Paham ya sampai sini ya? So berarti gimana dong solusinya? Kalau kita nggak puas dengan B, ya jangan melakukan A sak karepmu, sembarang kalau orang Surabaya ngomong. Anda mau melakukan C, D, E, F, G, whatever. Yang penting jangan A. Nanti hasilnya akan berbeda, nggak akan B, bisa keluar G, bisa keluar Z, bisa keluar Y, gitu kan? Sampai sini dulu deh, sampai sini. Konsepnya, cara berpikirnya, paham nggak? Paham ya? Oke. Kalau ada yang kurang jelas, nanya ya. Oke, kalau nggak ada respon, saya anggap Anda jelas gitu ya. Jadi kalau sudah tahu melakukan A, hasilnya B, dan Anda nggak puas dengan B, ya jangan dipaksa terus. Ini cara paling gampang sudah untuk mengetahui kita perlu berubah apa enggak. Oke, sampai di titik ini Anda sudah dapat jawaban ya. Anda perlu berubah enggak saat ini? Ya, atau enggak perlu berubah. Kalau memang dari 9 aspek itu Anda sudah puas semua, ya nggak usah berubah, ngapain susah-susah. Anda sudah puas semua, 9-9-nya oke semua. Sesuai dengan yang Anda harapkan, sesuai dengan planning Anda, dan orang-orang di sekitar Anda juga mengakui bahwa itu sudah oke semua. Ya nggak usah teman-teman, nggak harus gitu. Tapi kalau enggak, ya berubah. Oke, sampai sini paham teman-teman ya? Oke, ini cara paling simpel. Nanti dipraktekkan ya, dipraktekkan lagi mungkin dengan waktu yang durasi lebih lama supaya teman-teman lebih dapat feel-nya, bisa tahu oh iya ini di sini, ini di sini, ini di sini gitu. Saya harus berubah ternyata gitu ya. Oke, lanjut ya. Nah, ini juga ada statement yang saya suka teman-teman. Mungkin ini bisa sekali lagi menguatkan teman-teman untuk membuang pola pikir lama yang aneh-aneh gitu loh. Ya, kalau kamu tidak melakukan sesuatu yang berbeda, kenapa kamu mengharapkan hasil yang berbeda? Enggak mungkin dong. Iya kan? Ini kan orang yang mau carpe diem loh. Minta enaknya sendiri gitu ya. Pengen nggak ngelakuin perubahan, hasilnya tiba-tiba bahasa Rusianya ujuk-ujuk berubah dari Hong Kong kita hidup gitu. Nggak mungkin kan? Udah bisa paham ya maksud saya ya? Jadi tolonglah jangan berpikir yang aneh-aneh teman-teman. Karena proses selalu berhubungan dengan hasil akhir. Ya, kalau prosesnya dirubah, hasil akhirnya pasti berubah. Kayak gitu ya. Berarti kalau mau merubah hasil, ya dirubah gitu, prosesnya. Nah, apa yang perlu kita rubah? Nah, sebentar lagi ini kita akan belajar. Kayak gitu ya. Oke, lanjut ya. Nah, kita sudah belajar mengidentifikasi apa sih definisi dari perubahan. Kita juga sudah belajar perlu tidaknya saya berubah, harus apa enggak saya berubah. Anda sudah belajar sampai di titik ini. Sekarang kita akan lanjut kenapa sih sesungguhnya gitu ya seseorang itu ingin berubah? Apa sih yang jadi dasar pemikiran seseorang kok dia tiba-tiba mau berubah? Ya sama seperti tadi yang kita pelajari, intinya karena dia sudah tidak nyaman lagi atau tidak puas lagi dengan kondisi saat ini. Ini sebenarnya yang men-trigger seseorang untuk berubah. Jadi karena dia sudah nggak nyaman, dia sudah nggak puas, nggak nyaman dengan kondisi saat ini, nggak puas dengan pencapaian dia, makanya dia pengen berubah. Ya, ini alasan kenapa orang ingin berubah. Pertanyaan berikutnya adalah, sudah tahu seperti itu, tapi kenapa ya kok banyak orang yang nggak mau berubah? Misalkan dia jelas-jelas tahu tuh banyak aspek kehidupannya dia yang tidak sesuai dengan harapannya dia, ya. Jauh di luar ekspektasinya dia, dan dia mengalami banyak masalah di aspek-aspek itu. Tapi kenapa ya banyak orang kok tidak mau berubah? Anda kira-kira tahu nggak? Bisa bantu saya nggak? Kenapa ya?
kok masih banyak orang yang tidak mau berubah, padahal dia tahu harusnya dia berubah. Kenapa? Ayo, ada yang bisa bantu? Minder ya. Minder, oke, Cara udah tampung. berubah, Atau Pak Yuri. takut. Kenapa? Dia nggak ngerti, Pak. Takut, nggak ngerti cara berubahnya maksudnya? Nggak ngerti kalau dia kurang gitu. Oh, nggak ngerti kalau dia kurang. Oke, good. Apalagi? Udah. Ya, Ya, merasa ketakutan ya. ketakutan untuk melakukan perubahan ya. Oke, masuk Takut akal. lebih jelek. Apalagi? Dari analisa teman-teman sederhana saja. Yuk kita sharing-sharing gitu ya. Kita berinteraksi, sama-sama belajar. Kenapa banyak orang yang tidak mau berubah? Padahal udah jelas-jelas tuh tahu misalkan dia. Udah jelas tuh gitu. Tapi kok nggak mau berubah ya gitu. Ada yang lain? Terwakili? Oke, lanjut ya. Kalau ada nanti tetap jawab, tetap chat, nggak apa-apa. Kenapa sih banyak orang yang tidak mau berubah? Ternyata kebanyakan alasannya itu ini, seperti yang tadi teman-teman sebutkan. Kalau kita rangkum, itu alasannya cuma satu ini doang gitu loh. Karena perubahan itu bisa menimbulkan gejolak emosi dan potensi tertekan atau bisa menimbulkan stres. Makanya banyak orang yang nggak mau berubah. Alasannya yaitu tadi seperti yang teman-teman sampaikan, takut, mungkin khawatir, nggak tahu caranya, macam-macam. Intinya perubahan ini akan menimbulkan gejolak emosi, pasti kan? Dan potensi menyebabkan tertekan. Contoh gampangannya, misalkan orang yang berubah dari nggak suka olahraga gitu ya, pengen berolahraga gitu ya, berubah pola hidupnya, mau jadi olahraga rutin. Ini kan berpotensi menimbulkan gejolak emosi, males, aras-arasen, tertekan, terpaksa, kan gitu, benar nggak sih? Ya, atau Anda yang biasanya nggak biasa bangun pagi, ngambil contoh yang gampang-gampang dulu aja ya tentang perubahan gitu, nggak usah yang aspek-aspek tadi, yang simpel-simpel yang kita sering jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Karena Anda diwajibkan untuk bangun pagi gitu ya, karena tuntutan pekerjaan mungkin, karena kesehatan, alasan kesehatan tertentu, Anda harus berubah. Biasanya bangkong gitu ya sampai siang, Anda sekarang harus bangun pagi-pagi. Ini kan menimbulkan gejolak emosi, perasaan nggak nyaman, nggak aman, perasaan nggak enak gitu, sehingga Anda akhirnya stres. Disuruh kok harus berubah bangun pagi, disuruh merubah pola makan, kan nggak enak. Itu loh teman-teman yang menyebabkan kenapa orang tidak ingin berubah. Kalau kita kembali ke tadi yang 9 aspek itu, misalkan ada orang yang mengalami masalah di finansial, dia harus merubah cara dia mengolah keuangan, harus belajar tentang keuangan, bagaimana punya mindset yang baik untuk bisa mengembangkan income-nya dia, itu kan nggak nyaman. Dia harus belajar hal-hal baru, dia harus keluar dari zona nyamannya dia harus ketemu dengan orang-orang baru, itu kan nggak nyaman. Itu kan menimbulkan gejolak emosi, itu kan menimbulkan potensi tertekan, itu kan menimbulkan potensi stres. Disitulah orang akhirnya mundur. Ya wis lah, nggak usah berubah. Akhirnya dia mentolerir keadaan yang tidak nyaman itu. Karena perubahan itu bisa menimbulkan gejolak emosi. Paham ya? Jadi ini bisa menjawab kenapa banyak orang yang sudah tahu dia harus berubah, tapi tetap aja nggak mau melakukan perubahan. Biasanya alasannya ya ini. Itu di rumah PC yang belajar ya? Ya, bisa paham ya, teman-teman sampai sini ya. Oke. Nah, sekarang teman-teman saya kasih pola pikir baru gitu ya, supaya teman-teman juga tidak terjebak seperti orang-orang di luaran sana. Pengennya berubah, harusnya berubah, tapi teman-teman mundur nggak melakukan perubahan. Nah, tipsnya gimana? Tipsnya gini, tolong teman-teman jawab pertanyaan ini ya, atau Anda pahamilah statement ini. Jadi saya akan ajak Anda untuk berpikir jernih. Jadi di sini kita bisa simpulkan ya, baik berubah maupun tidak berubah kan sama-sama menyebabkan perasaan tidak nyaman, kan sama-sama menimbulkan stres, betul tidak? Anda nggak berubah, kamu banyak masalah nih. Contoh di aspek keuangan ya. Anda nggak berubah, ya aspek keuanganmu semakin bermasalah, hidupmu semakin nggak nyaman, betul nggak? Anda akan selalu aja isu-isu utama dalam kehidupan Anda masalah keuangan pasti. Karena Anda nggak mau melakukan perubahan di situ, benar ya? Misalkan Anda memilih nggak berubah, berarti ya sama kan? Anda nggak nyaman, Anda stres kan lama-lama.
Di satu sisi, kalau Anda mau berubah, Anda seperti tadi yang kita definisikan, ada potensi nggak nyaman juga, ada potensi stres juga di situ. Jadi artinya apa? Baik Anda memutuskan untuk tidak berubah, maupun Anda berubah, sama-sama menimbulkan perasaan tidak nyaman atau stres. Kalau teman-teman dihadapkan oleh kondisi seperti itu, Anda pilih yang mana? Atau apa yang akan Anda lakukan? Nggak berubah ya nggak nyaman, berubah ya nggak nyaman. Apa yang Anda pilih? Atau apa yang Anda akan lakukan? Apa? Yuk, mau chat boleh, mau open mic boleh. Berubah. Ibu memilih berubah? Iya. Oke. Padahal sama-sama nggak nyamannya ya. Kenapa kok memilih Iya. berubah? Karena ada dua kemungkinan. Bisa sesuai dengan keinginan atau gagal. Gitu. Oke, good. Oke, pemikiran yang bagus, Bu Catherine. Bentar, ini ada chat yang masuk. Ayo teman-teman, kita diskusi ya, kita sharing. Bu Suryani memilih berubah. Kenapa Bu alasannya? Boleh nggak saya dibantu untuk alasannya? Sama-sama nggak enak loh. Anda nggak berubah, yo nggak enak. Berubah, yo nggak enak gitu. Kenapa Anda memilih berubah? Ayo. Atau Anda memilih abstain, tidak memberikan pendapat gitu ya. Ada yang lain? Bu Suryani mungkin kenapa alasannya memilih berubah? Ayo. Yang lain mungkin? Sama jawabannya. Tetap memilih berubah. Oke. Kita masuk lebih dalam ya, kita lakukan pembahasan lebih dalam ya. Berubah ya stres. Enggak berubah ya stres. Intinya, kalau otak Anda bening, kalau tidak ada jaringan-jaringan saraf yang putus gitu ya, mestinya, nah sebentar, ini ada chat masuk. Bu Aisyah harus berani berubah untuk hidup yang lebih baik. Ya, oke, good. Jadi kembali lagi gitu ya, kalau otak Anda bening gitu ya, kalau tidak ada jaringan-jaringan saraf yang putus, mestinya kita memilih berubah. Karena kita sudah tahu, nggak berubah pun nggak enak, berubah pun yang nggak enak. Minimal, seperti tadi yang disampaikan oleh Bu Catherine, minimal kalau kita mencoba untuk melakukan perubahan, minimal kalau kita memutuskan untuk berubah, ada kans kehidupan kita akan menjadi lebih baik. Daripada Anda diem doang, nggak melakukan perubahan. Sama-sama stresnya, kenapa Anda nggak pilih yang lebih baik hasilnya? Paham nggak sampai sini pemikirannya? Ya, jadi pikirannya jangan dibolak-balik ya. Males melakukan perubahan, nanti nggak enak, keluar zona nyaman, melakukan hal-hal yang baru, nanti stres. Sama, lu nggak berubah, lu ya stres kok. Masalah terus ada, semakin membesar, Anda biarin, apa nggak stres kayak gitu? Paham nggak pemikirannya sampai sini ya? Berarti kalau memang sama-sama stres ujungnya, ya pilih yang stresnya minimal, yang hasil ujungnya akan lebih baik. Apa itu? Putuskan untuk berubah. Ini konsep dari life transformation, teman-teman. Anda harus punya pola pikir seperti ini. Dengan Anda punya pola pikir seperti ini, Anda akan mudah untuk melakukan perubahan. Bagi Anda, perubahan itu adalah hal yang wajar. Bagi Anda yang sudah punya pola pikir seperti ini, perubahan itu simpel sebetulnya. Karena Anda tahu apa yang akan Anda lakukan dan Anda tahu apa yang akan Anda dapatkan di ujung perubahan itu. Paham ya sampai sini ya? Oke. Jadi mulai dari sekarang sampai seterusnya Anda sudah paham. Aku harus berubah. Dengan segala konsekuensinya, aku memutuskan untuk berubah. Oke, clear ya? Lanjut ya. Oke. Nah, teman-teman, pada dasarnya perubahan itu pasti selalu terjadi. Ya, Anda suka nggak suka, nyaman nggak nyaman, sadar nggak sadar, zaman terus berubah, kehidupan terus berubah di semua aspek. Apapun deh pekerjaan Anda, kalau kita mau mempersempit, ya lihat perilaku prospek sudah berubah sekarang, benar nggak? Perilaku market sudah berubah, perilaku buyer sudah berubah, cara pendekatan sudah berubah, shifting lah istilahnya ya, sudah banyak pergeseran di sana sini. Artinya apa?
kita harus mau nggak mau mengikuti perubahan itu. Karena perubahan ini pasti terjadi. Kalau Anda nggak mau mengikuti perubahan, Anda kaku, Anda ngomong aku gini ya, gini pokoknya ya seperti ini, selesai Anda. Lawang yang mengikuti shifting aja, yang fleksibel saja hidupnya masih struggle, apalagi Anda yang kaku ngomong aku gini ya, gini pokoknya ya seperti ini, ya wassalam tuh Anda. Benar nggak? Karena perubahan itu selalu terjadi. Tinggal pemicunya apa? Ternyata perubahan itu selalu dipicu oleh dua hal. Ya, pemicu pertama adalah berubah atas kesadaran sendiri. Jadi misalkan gini nih, kemarin-kemarin Anda nggak kepikir nih untuk melakukan perubahan. Ini contoh gampangnya ya. Setelah Anda ikut webinar malam hari ini, setelah Anda nonton rekaman webinar ini, Anda tiba-tiba dapat insight dari materi ini. Iya ya, aku harus berubah. Aku nggak boleh gini-gini terus. Sampai kapan aku kayak gini terus? Aku memutuskan untuk berubah. Nah, itu yang saya maksud. Anda berubahnya atas kesadaran sendiri. Paham ya? Itu poin pertama. Poin kedua, ternyata perubahan bisa juga dipicu karena ini. Perubahan bisa dipicu karena dipaksa oleh keadaan. Jadi artinya begini, Anda ngotot nggak mau berubah, tapi kamu dipaksa oleh situasi dan kondisi di mana kamu harus berubah. Percaya sama saya, kalau Anda melakukan perubahan karena poin nomor 2, biasanya sakit, biasanya perih, biasanya akan habis-habisan prosesnya, biasanya Anda akan sampai digencet habis-habisan. Boleh nggak di sini yang sharing, nggak usah sharing pengalamannya, poin saya Anda chat saja, ada nggak yang pernah mengalami proses perubahan karena poin nomor 2 dan Anda benar-benar merasakan rasa yang benar-benar sakit dan benar-benar perih. Boleh nggak chat? Siapa yang pernah? Jadi berubahnya itu dipaksa karena kondisi dan situasi. Anda sudah nggak bisa lari sudah. Jadi harus berubah. Pernah nggak ada yang ngalami di sini, teman-teman yang hadir malam hari ini? Ada? Oh, nggak ada ya? Oke, kalau nggak ada, puji Tuhan, alhamdulillah. Ya, jangan, poin saya adalah Anda jangan nunggu dipaksa oleh keadaan, Anda dipaksa oleh kehidupan, Anda baru berubah. Sakit itu. Kalau nggak percaya ya nggak apa-apa sih, cobain gitu. Kadang ada orang yang gitu sih teman-teman. Tipikal manusia itu ada yang dia termasuk orang yang bijak. Dia bisa belajar dari pengalaman orang lain. Dia bisa melihat, oh iya ya, orang lain seperti itu, ngalami seperti ini, dia bisa ngambil pelajarannya. Ya sudah, berarti saya nggak boleh seperti itu. Tapi ada juga kelompok kedua, gitu ya. Dia itu nggak akan percaya, meskipun sudah melihat, kalau nggak ngalamin sendiri. Ibaratnya, dia nggak percaya di depan itu ada tembok sampai dia kejedot dan jidatnya berdarah. Jadi ada kelompok orang bebal seperti itu. Iya, nggak apa-apa. Gitu. Ya, memang dia ditakdirkan untuk seperti itu menjalani kehidupannya. Dan saya harap orang itu bukan Anda yang hadir malam hari ini, gitu ya. Jangan dipaksa dulu, baru habis-habisan, dihabiskan egonya, dihabiskan materinya, dihabiskan kesehatannya, baru Anda bertobat istilahnya, baru Anda memutuskan, aku mau berubah, menyerahkan diri. Iya, telat, wisan. Tapi ya nggak apa-apa sih, daripada nggak sama sekali. Tapi kalau Anda bijak, pilihlah perubahan yang di-trigger atau dipicu nomor 1. Itu hasilnya akan lebih cepat, lebih bagus, gitu ya. Dan Anda nggak perlu bayar harga terlalu mahal. Oke, clear ya sampai sini ya teman-teman. Oke, jadi pahami ini konsep-konsep tentang perubahan supaya sekali lagi Anda nggak kaget dalam menghadapi perubahan. Anda akan bisa melakukan perubahan dengan baik, gitu ya. Lanjut ya. Nah, jadi intinya saat ini, terutama di saat sekarang, di saat pandemi sudah mulai menurun, gitu ya, keadaan sudah mulai membaik, gitu ya, kita ditantang untuk menyesuaikan diri. Kita ditantang untuk beradaptasi dengan new normal keadaan saat ini. Dengan apa? Dengan perubahan. Dengan mengikuti dan menyesuaikan dengan perubahan zaman ini. Kalau enggak, kita akan punah, teman-teman. Ya sekarang inilah waktunya kita untuk berubah, untuk melakukan life transformation. Kalau enggak, kita akan dilibas oleh perubahan itu. Perubahan enggak akan nunggu kita. Kalau Anda enggak ikut, Anda akan tertinggal di belakang. Alhasil apa? Anda enggak dapat apa-apa.
Paham ya sampai sini ya? Jadi kalau Anda tanya ke saya kapan coach waktu yang tepat untuk berubah? Ya sekarang ini loh. Sudah nggak ada waktu yang tepat lagi. Iya sekarang ini. Anda pas dengar saya ini, ya sekarang ini putuskan untuk berubah. Nggak ada lagi waktu, sudah. Karena perubahan tidak menunggu kita, teman-teman. Perubahan akan terus berjalan. Tinggal kita mau tertinggal dan kita dilibas oleh waktu, atau kita mau mengikuti perubahan itu. Ya, cukup jelas ya sampai sini ya. Tolong ini dijadikan sebagai pola pikir, fondasi berpikir teman-teman, apapun profesi Anda, apapun background Anda. Perubahan harus Anda lakukan. Perubahan sudah bukan pilihan, tapi keharusan. Di semua aspek ya teman-teman. Nggak harus di pekerjaan sih. Ya, di semua aspek yang 9 tadi itu tepatnya. Oke, lanjut ya. Nah, sekarang kita masuk lebih dalam lagi. Kalau gitu misalkan coach saya sudah oke, saya sudah paham, saya memutuskan untuk berubah atas kesadaran sendiri daripada dipaksa oleh keadaan nanti sakit gitu ya. Saya memutuskan untuk berubah. Pertanyaan saya coach, perubahan itu enaknya dimulai dari mana gitu ya. Nah, sebelum kita menjawab pertanyaan ini, saya punya analogi supaya Anda nanti semakin jelas untuk menjawab perubahan itu dimulai dari mana ya. Saya punya kalimat ini, misalkan teman-teman, saya punya slide ini gitu ya. Ada kalimat Ibu Budi pergi ke pasar. Misalkan pasar ini salah, mestinya saya harusnya ngetiknya Ibu Budi pergi ke supermarket. Mestinya di slide itu bunyinya seperti itu. Berarti saya nanya ke teman-teman, apa yang saya perlu lakukan supaya pasar ini bisa berubah menjadi supermarket? Apa yang perlu saya lakukan? Ini diganti, Pak Yul. Kenapa? Diganti spellnya. Oh, kata-katanya diganti ya, pasarnya diganti supermarket ya. Dihapus gitu ya, dikoreksi ya. Dihapus, ditutup gitu ya. Oke, ada jawaban yang lain nggak? Apa yang perlu saya lakukan supaya nanti begitu saya pakai lagi slide ini, tulisannya nggak pasar lagi, supermarket gitu. Gampangannya apa teman-teman? Iya diganti, bisa dihapus gitu ya. Saya oret-oret, misalnya saya tutupi, saya ganti supermarket, bisa nggak ganti? Bisa, seperti tadi yang Bu Sri sampaikan gitu ya. Tapi begitu nanti saya presentasi di tempat lain dengan memakai slide ini, yang keluar apa? Pasar lagi, karena saya cuma ganti di luarnya saja. So, kalau saya mau supaya perubahan ini permanen, supaya kalau saya presentasi di mana saja, kata-kata pasar ini berubah menjadi supermarket, apa yang perlu saya lakukan? Saya masuk ke dalam filenya slide PowerPoint ini, saya ketik ulang, saya hapus pasarnya, saya ganti supermarket. Jadi, kalau saya sudah melakukan perubahan seperti itu, kemanapun saya presentasi, kalimat yang berbunyi adalah Ibu Budi pergi ke supermarket. Paham nggak sampai sini? Berarti kalau saya kembali ke pertanyaan ini, menurut teman-teman, sebentar, perubahan itu sebaiknya dimulai dari mana? Berarti saya kasih clue supaya Anda cepat dapat jawabannya lebih mudah. Dimulai dari dalam, apa dimulai dari luar? Dalam. Dari dalam. Dalam, teman-teman. Itu sudah konsep, itu sudah pola. Dari Perubahan. diri sendiri. Yes. Dalam Perubahan diri. itu selalu dimulai dari dalam keluar, bukan keluar ke dalam. Sama, kesuksesan itu juga dimulai dari dalam keluar. Kalau Anda merubah yang di dalam, yang di luar akan berubah dengan sendirinya. Itu konsep perubahan. Jadi sampai di titik ini Anda sudah tahu ya, berarti kalau Anda ditanya, perubahan dimulai dari mana? Dari dalam. Itu dulu ya. Pertanyaan berikutnya, kita masuk lebih dalam lagi. Oke, saya tahu nih, kalau perubahan itu berarti memang dari dalam keluar. Pertanyaan berikutnya adalah, apa sih yang harus dirubah? Apa sih yang di dalam itu yang harus dirubah itu apa? Ini ada chat masuk nih. Bu Wiwin, dari hati. Ya, dari dalam ya, dari hati, betul. Pertanyaan berikutnya adalah, kita sudah tahu nih bahwa perubahan dari dalam. Apa sebenarnya yang perlu dirubah? Mindset-nya Pak Yul. Mindset-nya, Bu. Betul banget, Bu Sri. Apa sih di dalam sini yang perlu kita rubah? Mindset.
Bu Suryani, pola pikir ya, betul. Mindset, pola pikir gitu ya. Hati ini pola rasa gabungan ya. Pola pikir dan pola rasa itu kalau kita mau sederhanakan bahasa paling gampang ya mindset. Ya, berarti kita udah sepakat ya. Perubahan itu dari dalam dan apa yang perlu dirubah ternyata ya itu tadi mindset-nya kita. Cara kita berpikir, cara kita merasa, pola pikir dan pola rasa, itulah yang perlu kita rubah. Dari fixed mindset menjadi growth mindset. Artinya dari mindset yang pokoknya seperti ini, nggak mau berubah kaku gitu ya, menjadi open-minded, menjadi fleksibel, mau belajar hal-hal baru, kayak tadi di awal saya sampaikan gitu ya, forget sama forget itu tadi ya, untuk selalu mengasah mata kapak kita, mengupgrade skill kita, itu sebenarnya yang perlu kita rubah. Pola-pola pikir seperti itu. Ya, jadi apa yang perlu kita rubah? Mindset. Ya, jadi kalau Anda bingung gitu ya, apa dulu coach yang perlu saya rubah? Mindset pasti. Ini awal mula perubahan selalu dari sini. Ya, oke. Nah, kenapa sih kok mindset, kok nggak yang lainnya gitu ya? Ini saya kasih analogi lagi. Kalau kita pakai analogi, biasanya kita lebih mudah untuk memahami. Misalkan teman-teman punya laptop nih, atau punya handphone lah. Di laptop atau handphone, kita ngomong handphone deh, lebih familiar gitu ya. Di handphone itu kan ada dua komponen. Ada yang namanya hardware, ya yang fisiknya itu ya, RAM-nya, kemudian layarnya gitu ya, memorinya, kameranya itu hardware. Kemudian ada komponen kedua yang namanya software. Software itu program-program atau perangkat lunak, program-program yang ada di dalam handphone itu. Ya, nah software di dalam handphone itu dibagi dua. Ada yang namanya software aplikasi. Apa sih contohnya? Aplikasi Zoom yang mungkin sekarang sedang teman-teman pakai untuk ikut webinar ini. Itu kan software namanya, aplikasi Zoom ya. Jadi software aplikasi Zoom. Terus WhatsApp itu kan software aplikasi. Apalagi YouTube, Google, Grab, macam-macam. Yang Anda install di handphone Anda itu namanya software aplikasi, program aplikasi. Yang kedua, software itu dibagi dua kan. Yang satu aplikasi, yang kedua adalah sistem operasinya, OS-nya, operating system-nya. Kalau teman-teman pakai yang non-iPhone, operating system-nya namanya Android, betul ya? Yang Android macam-macam versinya gitu ya. Kalau teman-teman pakai yang iPhone namanya iOS gitu ya. Itu yang namanya OS, operating system. Nah, antara hardware dan software harus terjadi sinergi supaya handphone itu bisa berjalan dengan optimal. Betul ya? Percuma hardware-nya bagus tapi software-nya jadul, nggak akan optimal. Demikian juga sebaliknya. Sama, di antara software aplikasi dan software operating system ini juga harus saling bersinergi. Nggak boleh saling nggak sinkron. Contoh misalkan, saya pernah mengalami di suatu saat beberapa waktu yang lalu gitu ya, saya ada tab gitu ya yang pakai sistem Android teman-teman. Agak lama memang keluaran lama. Saya mau install Zoom, program aplikasi Zoom gitu ya. Saya install di situ. Begitu saya install bisa diinstal. Tapi ternyata begitu sudah terinstall, begitu saya eksekusi, saya mau jalankan, dia ngomong up to date. Artinya aplikasi ini nggak sinkron lagi dengan sistem operasimu. Gitu. Jadi akhirnya apa? Nggak bisa ditampilkan, nggak bisa dijalankan Zoom-nya. Terinstall bisa terinstall, tapi nggak bisa dijalankan. Alasannya karena nggak sinkron. Gampangannya, operating system saya terlalu jadul dibandingkan software-nya ini. Paham? Artinya apa? Sama dengan mindset kita, teman-teman. Anda punya pemikiran gitu ya, Anda punya keinginan, Anda punya motivasi, Anda pengen jadi lebih baik lagi, Anda pengen melakukan sesuatu yang lebih luar biasa lagi. Tapi kalau operating sistemmu, memorimu, databasemu yang ada di pikiran kita ini jadul, nggak akan bisa dieksekusi. Kalau pola pikirmu kaku, aku gini ya gini, keinginan-keinginan itu nggak akan relevan lagi, nggak akan bisa dieksekusi lagi. Kenapa? Nggak sinkron. Kayak tadi saya sampaikan itu, Zoom-nya aplikasinya baru, OS saya nggak memadai.
Jadi nggak bisa dieksekusi. Sama, Anda pengen berubah, Anda sudah sadar ikut webinar ini, Anda pengen berubah, oke. Tapi mindsetmu nggak dirubah, ya sama saja. Itu loh kenapa mindset adalah prioritas pertama yang harus kita rubah. Kalau di handphone namanya di-update. Makanya beberapa vendor, kalau Anda handphone Android kan sering kan dari vendor melakukan notif, ayo diupdate softwarenya, benar nggak? Atau Anda pakai Gojek gitu ya, pasti ada momen-momen tertentu dia butuh diupdate. Anda pakai Tokopedia dan lain-lainnya, Anda pakai Zoom perlu kan? Software saja harus diupdate terus-menerus. Mohon maaf ya, masa sih mindsetmu nggak pernah diupdate? Masa mindsetmu nggak dirubah? Paham nggak sampai sini? Jadi inilah alasan kenapa mindset yang harus dirubah dulu. Supaya sinkron dengan keinginanmu. Supaya sinkron dengan kebutuhanmu untuk berubah tadi. Kalau enggak kayak tab saya tadi. Enggak akan dieksekusi. Akhirnya apa? Ya tetap hidup Anda enggak kemana-mana. Anda cuma merubah tindakan, cuma merubah kebiasaan. Tapi mindset-nya enggak dirubah. Enggak bisa. Wong mindset ini OS-nya kok, Android-nya kok, ini iOS-nya kok. Aplikasi itu kan numpang di situ. Aplikasinya canggih, OS-nya jadul, selesai. Paham ya? Saya percaya dengan analogi handphone ini Anda sudah paham sekarang. Kenapa kok yang dirubah harus mindset. Jadi mindset ini OS-nya kita, teman-teman. Android-nya kita, iOS-nya kita ya mindset ini. Baru nanti aplikasinya di-upgrade. Langkah pertama, upgrade dulu OS-nya. Itu mindset. Paham ya? Oke? Oke, sip. Nah, Anda sudah tahu perubahan itu dari dalam, yang harus dirubah mindset-nya. Karena mindset ini barang yang nggak kelihatan, harus kita akui, teman-teman. Melakukan perubahan itu jadinya tidak mudah. Itu yang pertama. Karena nggak ada fisiknya mindset itu. Ya, kalau ada fisiknya gampang merubahnya. Mindset itu kan nggak ada fisiknya, jadi perubahan itu kita harus akui nggak mudah, gitu ya. Apalagi kalau Anda melakukan proses perubahan itu sendirian, biasanya akan jauh lebih sulit lagi. Kenapa? Karena Anda nggak akan objektif, ya. Anda tidak bisa melihat masalah itu dari sudut pandang yang objektif. Kenapa? Karena Anda ada di dalam masalah itu. Misalkan kayak tadi, Anda kan sudah melakukan screening, ada masalah nih di aspek keuangan. Anda bingung nih, masalah sesungguhnya apa sih? Kok kayaknya saya sudah melakukan semua yang saya harus lakukan. Saya sudah maksimal, berdoa sudah, sedekah sudah, perpuluhan sudah, menabur sudah, kerja keras sudah. Tapi kok banyak ya tetap masalah-masalah di aspek keuangan gitu ya. Jadi Anda sudah tahu harus berubah, tapi nggak bisa melakukan perubahan itu. Kenapa? Ya karena Anda ada di dalam masalah itu. Anda terlibat di dalam situ. Bahasa saya di slide ini, akhirnya Anda nggak objektif. Karena Anda ada di dalam situ. Karena Anda menyatu di dalam masalah itu. Makanya Anda pernah dengar nggak? Tukang cukur rambut nggak bisa nyukur rambutnya sendiri. Ya bisa, tapi petal-petal, teman-teman. Petal itu tahu ya, nggak bagus hasilnya. Dia harus tetap ke tukang cukur yang akan bantu dia, meskipun dia itu ahli banget cukur rambut. Kenapa? Karena dia terlibat di dalam situ. Sama dengan perubahan. Seringkali kita kesulitan melakukan perubahan karena kita ada di dalam masalahnya itu. Anda ada di dalam gelembung itu, gitu loh. Sehingga Anda nggak objektif melihatnya. Sehingga sering salah dalam melakukan proses perubahan. Sehingga proses perubahan yang Anda lakukan sering tidak optimal. Bukankah itu yang sering kita jumpai dan sering kita alami? Ya apa ya? Paham ya? Kita harus mengakui ini, teman-teman. Gitu loh. Ya, sekali lagi tukang cukur rambut nggak bisa nyukur rambutnya sendiri kok. Coba cek Anda kalau nggak percaya. Dipaksakan bisa, tapi hasilnya nggak bagus. Oke, clear ya? Oke. Nah, dari sini akhirnya kita sepakat kan, memang membuat perubahan itu nggak mudah. Kalau mudah, Anda sudah dulu-dulu kok berubah. Tapi buktinya mana? Perubahan Anda nggak signifikan, ya ada sih perubahan, tapi dikit-dikit gitu. Ya karena itu tadi, teman-teman. Karena Anda terlibat di dalamnya situ. Gitu ya. Saya suka dengan quote-nya si Robin Sharma gitu ya. Dia mendefinisikan dengan bagus tentang proses perubahan.
semua perubahan itu sulit di awal, berantakan di tengah, dan sangat indah pada akhirnya. Artinya gini, Anda garis bawahi ya, sebelum Anda melewati sangat indah pada akhirnya, sebelum Anda mendapatkan sangat indah pada akhirnya, Anda harus melewati sulit, Anda harus melewati berantakan. Nah, tidak semua orang bisa melewati 2 step ini untuk akhirnya bisa mendapatkan indah pada waktunya. Akhirnya dia putus di tengah jalan. Nah, percuma toh, mana aku sudah berubah, nggak bisa, tetap aja. Dia putus di step 1 sama step 2, sehingga dia nggak dapat indah pada akhirnya. Kenapa? Ya karena sulit emang. Ya karena itu tadi. Karena Anda terlibat di dalam proses tersebut. Sulit di awal, berantakan di tengah. Artinya semakin ke tengah, semakin nggak karu-karuan. Apalagi kalau Anda sendirian. Itu akan semakin kacau. Ada yang ngalami nggak di sini? Boleh nggak chat ke saya? Yang pernah ngalami atau pernah tahu orang yang mengalami seperti itu, ada nggak? Boleh chat, boleh open mic? Ada? Sulit gitu kayaknya melakukan perubahan. Sudah punya niat yang kuat, sudah ini, sudah itu, tapi kok hasilnya nggak bagus gitu, nggak optimal gitu. Ada yang pernah ngalami nggak dalam menjalani proses-proses perubahan seperti itu? Ada? Boleh chat, boleh open mic, ada nggak? Ngomong sama laptop nih saya ini. Ada nggak teman-teman? Belum pernah, Pak. Oh, belum, Bu Catherine, belum. Oke. Yang lain ada yang pernah ngalami nggak? Kesulitan nih dalam melakukan proses perubahannya gitu. Soalnya mesti minta bantuan. Nah, iya, makanya. Berarti pernah ngalami ya bahwa sulit kalau sendirian gitu ya. Betul ya, Bu Catherine Iya. ya? Iya. Yes. Oke, thank you. Paham ya, teman-teman ya. Karena memang konsep perubahan itu seperti itu gitu. Anda perlu orang lain untuk membantu Anda mendampingi Anda, membantu Anda dalam menjalani proses perubahan itu, ya. Nah, untuk itulah teman-teman, seringkali Anda itu butuh seorang coach atau seorang mentor untuk membantu Anda dalam melakukan proses perubahan itu. Karena yaitu tadi sulit di awal, berantakan di tengah. Untuk menjalani step 1, step 2 ini nggak semua orang bisa menjalani sendirian. Kebanyakan kendalanya di situ. Putusnya di situ. Disinilah peranan coach, peranan mentor cukup besar untuk mendampingi Anda, membimbing Anda. Kenapa? Karena dia tidak terlibat di masalah Anda, sehingga dia akan lebih objektif melihat masalah Anda, dan dia bisa memberikan alternatif dan solusi-solusi yang lebih lebih objektif tepatnya. Karena dia ada di luar masalah itu. Bahasa gampangannya helikopter view. Dia ada di atas masalah Anda. Dia akan bisa tahu, ini loh masalahmu sebenarnya, kamu mestinya begini, kamu harusnya seperti ini. Nah, Anda mungkin nggak bisa melihat karena kamu di dalamnya situ. Tapi seorang coach atau seorang mentor akan bisa melihat itu jauh lebih objektif karena dia tidak di dalam masalah Anda. Paham ya konsepnya ya? Kenapa Anda butuh seorang mentor atau seorang coach dalam menjalani proses perubahan? Itu poin yang pertama. Poin yang kedua, sudah menjadi kebiasaan manusia saat menghadapi masalah, seseorang itu ingin sharing, ingin bercerita kepada orang lain untuk bisa membantunya. Itu sudah kebutuhan dasar manusia gitu. Butuh pundak untuk menangis gitu ya, bahasa soldier to cry on gitu ya, bahasa ininya. Butuh pundak untuk bersandar gitu ya. Curhat ya. Untuk curhat, menceritakan. Itu sudah alami, teman-teman. Di sini sekali lagi ini semakin memperkuat kita, semakin memperkuat teman-teman bahwa kita nggak bisa sendirian dalam menjalani proses perubahan itu. Kalau memang teman-teman niat ya, mau benar-benar berubah, mau hasilnya optimal, mau hasilnya bagus, Anda bisa dipastikan nggak bisa sendirian. Berat. Waktu yang Anda buang terlalu banyak, energi yang Anda keluarkan akan terlalu banyak, mungkin dana yang Anda keluarkan juga akan terlalu besar. Karena Anda sendirian. Paham ya sampai sini ya? Jadi 2 poin ini tolong teman-teman pahami gitu ya. Sekali lagi dalam proses perubahan kita butuh orang lain, kita butuh mentor, kita butuh coach untuk bisa mendampingi kita di proses yang berantakan itu tadi. Dan yang kedua, karena sifat dasar kita butuh orang lain untuk bercerita, untuk sharing, untuk bisa mendapatkan solusi. Itu teman-teman ya. Nah,
Saya sekarang akan kasih waktu teman-teman sebentar gitu ya untuk merenung supaya teman-teman bisa semakin mantap, bisa semakin yakin bahwa aku nggak boleh gini-gini terus. Aku harus berubah gitu ya. Saya kasih waktu Anda semenit, 2 menit gitu ya. Tolong teman-teman jawab pertanyaan ini dalam hati teman-teman sendiri. Sorry, kepencet. Bentar ya. Kok nge-freeze ya? Bentar. Oke. Tolong teman-teman jawab pertanyaan ini dalam hati saja. Nggak usah ngomong jangka panjang 3 tahun, 5 tahun, nggak usah. Hal terburuk apa yang akan terjadi 1 tahun ke depan di kehidupan Anda? Misalkan di aspek bisnis, keuangan, keluarga, kesehatan, relasi, spiritual, dan aspek-aspek yang lain misalkan. Kalau Anda tidak melakukan perubahan dari sekarang, apa dampaknya juga untuk orang-orang yang Anda kasihi? Apa dampaknya juga untuk orang-orang yang Anda cintai? Kalau Anda nggak melakukan perubahan dari sekarang. Jujur dengan diri Anda sendiri, berdialoglah dengan diri Anda sendiri. Saya kasih waktu Anda untuk masuk ke dalam. Silakan. Oke, udah dapat ya teman-teman ya, udah dapat jawabannya. Tentunya kalau Anda melakukan ini dengan benar, tadi sudah sekitar 2 menitan, mestinya Anda sudah dapat jawabannya, Anda sudah tahu apa yang akan terjadi kalau tidak berubah, dan saya percaya Anda sudah dapat keputusannya, apa yang perlu Anda lakukan ke depannya. Teman-teman, tolong buang jauh-jauh pemikiran bahwa nggak usah deh, tak biarin aja, toh nanti waktu bisa menyelesaikan segala-galanya. Toh waktu nanti bisa akan memberi waktu yang akan bisa menyembuhkan, waktu yang akan bisa menyelesaikan masalah saya. No, teman-teman, nggak ada cerita seperti itu. Nggak ada cerita, Anda nggak ngapa-ngapain, nggak melakukan perubahan, Anda nggak melakukan intervensi-intervensi secara sengaja, terus masalahmu bisa berubah dengan sendirinya, nggak ada cerita. Yang ada bebanmu semakin berat, yang ada masalahmu semakin kompleks. Ya lama-lama kamu nggak kuat, lama-lama capek akhirnya. Karena beban ini akan semakin berat, semakin berat, semakin berat karena tidak diselesaikan. Ya, saya punya sedikit video yang menjelaskan Anda. Truk saja kalau bebannya terlalu kuat, terlalu berat, dia nggak akan kuat, dia akan menyerah gitu. Apalagi kita manusia. Anda punya pola pikir bahwa nanti waktu akan menyelesaikan segalanya. Sudahlah, nggak bakalan akan seperti itu tanpa ada action secara nyata, tanpa ada orang yang mendampingi Anda untuk melakukan perubahan-perubahan itu ya. Anda lihat video ini dulu. Singkat tapi maknanya luar biasa gitu ya. Anda lihat dulu video. Saja milih pamit loh kalau bebannya sudah terlalu berat gitu. Apalagi Anda nanti kalau ada yang pamit repot nanti ya. Jadi jangan biarkan masalah beban Anda semakin bertumpuk dengan Anda tidak mau berubah. Semakin berat nanti bebannya. Ya, kayak truk itu tadi akhirnya ya. Oke.
Poin saya gini teman-teman, jangan Anda menangis berkali-kali untuk masalah yang sama. Itu konyol namanya. Artinya gini loh, sudah tahu dengan yang Anda lakukan sekarang, omsetmu nggak naik-naik, tetap aja kamu lakukan. Sudah tahu dengan yang kamu kerjakan sekarang, income-mu nggak naik-naik, utangmu nggak lunas-lunas, kamu tetap aja ngelakuin itu. Sudah tahu dengan yang kamu lakukan sekarang, kesehatanmu nggak membaik, malah memburuk, tetap aja lu lakuin. Sudah tahu dengan yang kamu lakukan sekarang, hubungan keluargamu nggak harmonis, tetap aja kamu paksa lakuin. Sudah tahu dengan yang kamu lakukan sekarang timmu nggak berkembang, tetap aja lu lakuin itu terus-menerus. Ini loh yang saya sebut jangan menangis berkali-kali untuk masalah yang sama. Konyol namanya. Paham nggak maksud saya? Ya, kalau sudah tahu seperti itu, ya ayo berubah. Ayo sama-sama kita berubah gitu loh. Ayo kita lakukan proses perubahan dengan bersama-sama supaya proses perubahanmu itu akan jauh lebih cepat dan jauh lebih mudah nantinya. Ya, paham ya teman-teman ya? Jangan nangis berkali-kali untuk masalah yang sama. Itu namanya betah. Itu namanya jahe gitu. Angel-angel tenan tuturan misalnya ya. Gitu kan bahasanya kita gitu ya. Nah, teman-teman, ini saya punya video juga bagus tentang perubahan. Ini yang jadi naratornya Bunoni, dia CEO-nya Bluebird. Berubah itu Ya, Anda lihat tidak mudah. cukup bagus, sangat Mungkin bagus buat menurut yang saya belia, menjelaskan tentang perubahan. yang baru dan lincah, berubah itu mudah. Tapi buat kami yang berkeluarga besar, keluarga dengan 45.000 kerabat, berubah itu tidak mudah. Ada yang pernah berkata bahwa untuk mencapai tujuannya, sebuah perahu kecil akan berkelok-kelok lincah dengan mudahnya. Namun, ketika kemudi sebuah kapal raksasa diputar, belokannya baru akan terasa jauh di depan sana. Kami sadar betul, ada masanya kami seperti tuli dan buta akan zaman yang terus berubah. Bahwa kami lamban dan pelan melihat keluar jendela dunia yang bergerak begitu cepat. Tapi sebenarnya, kami sedang belajar mendengar dan belajar untuk berubah. Kami masih kawan sama yang selama ini kamu andalkan. Ketika kamu butuh rasa aman dan lekas tiba di tujuan. Tapi kami sadar sekarang bahwa seorang kawan bukan hanya berpegang pada kenangan-kenangan yang pernah ada, namun seorang kawan juga harus berjalan bersama, melaju di tengah hiruk-pikuk dunia. Beri kami kesempatan. Kami ingin bersama-sama ikut pertandingan. Kami sedang berbenah, karena kami mau berubah. Oke, luar biasa ya teman-teman ya. Kalau tadi teman-teman sempat mendengarkan narasinya Bu Noni, yang isi narasi ini Bu Noni, CEO-nya Bluebird sendiri, ada kalimat tadi, ada kalanya kami buta dan tuli melihat jendela dunia yang sedang melakukan perubahan. Alhasil ya seperti ini. Bluebird Anda tahu dulunya luar biasa, tapi karena kena perubahan dalam tanda kutip dalam dunia transportasi, adanya ojek online, turun drastis. Akhirnya dia menyadari bahwa berubah itu perlu dan dia sudah melakukan pembenahan sana-sini. Poinnya dari video ini, perubahan itu sangat-sangat penting, teman-teman. Kalau kamu nggak berubah, selesai. Jadi yang ngomong ini Bu Noni ya, bukan saya gitu ya. Kalau aset Anda belum punya mobil sampai 45.000 unit, jangan ngeyel dulu. Kalau perusahaan Anda belum listing di bursa saham, jangan ngeyel dulu deh, nurut aja gitu loh. Ya, yang ngomong ini orangnya Bluebird sendiri gitu loh. Artinya apa? Bahwa perubahan itu penting. Ya, ini yang kita bisa tangkap dari video ini. Saya percaya kok teman-teman sudah melihat banyak sekali apa efek orang yang tidak melakukan perubahan, orang yang ngeyel, ya, yang tegar tengkuk bahasanya gitu ya. Ya alhasil ya hidupnya nggak karuan gitu. Poin saya, jadilah pribadi yang baru. Be the new you. Ambil komitmen untuk memutuskan menjadi pribadi yang baru, menjadi orang yang baru, yang bisa menyelesaikan aspek-aspek kehidupan Anda yang bermasalah itu diberesin. Supaya Anda bisa benar-benar
jadi manusia baru dalam kehidupan ini. Ya, Anda tidak akan pernah menjadi lebih baik hanya karena kesempatan, tapi Anda akan menjadi lebih baik jika ada perubahan. Ingat teman-teman, di dunia ini yang pasti selain kematian hanya satu, yaitu perubahan. Sehingga pilihan Anda sekarang nggak banyak kok, simple. Pilihan Anda cuma dua, Anda mau berubah apa mau punah. Dan tahukah Anda, teman-teman, sekali lagi, saat ini perubahan sudah bukan pilihan lagi, tapi perubahan adalah keharusan. Jangan mau kalah sama Zebra ya. Zebra aja udah ganti. Lorek-loreknya sekarang pakai QR code sekarang. Sudah nggak garis-garis lagi. Masa Anda mau gini-gini terus nggak mau berubah ya. Nah, teman-teman, bagi teman-teman yang sudah memutuskan, oke, coach, saya paham, saya ternyata harus berubah, saya nggak mau seperti ini, saya mau memperbaiki kehidupan saya, untuk diri saya, untuk orang yang saya kasihi, untuk orang-orang yang saya cintai, saya mau berubah, coach. Bagaimana cara berubahnya? Apa yang perlu saya rubah, step-stepnya bagaimana. Jangan khawatir teman-teman, Miracle Life Transformation punya program untuk itu yang akan membersamai Anda menjalani proses perubahan mulai dari awal sampai akhir. Tapi kami butuh komitmen Anda. Ya, kami butuh kesungguhan Anda. Percuma kalau Anda cuma pengen berubah tapi Anda nggak punya komitmen. Level komitmen seseorang itu dibagi menjadi 3, teman-teman. Sekedar supaya Anda tahu ya, Anda ada di mana. Level komitmen yang pertama biasanya orang yang ngomong, saya akan coba, percayalah saya. Gitu ya. Kalau orang sudah ngomong yang kata-kata saya akan coba, biasanya nggak dilakuin. Ini level komitmen yang paling dasar, yang paling awal. Jadi prosentasenya kecil sekali untuk dia melakukan apa yang dia katakan. Ya. Turun lagi ke level berikutnya yang lebih baik adalah saya usahakan. Ini sudah mulai ada kansnya, meskipun masih kecil, tapi lebih baik daripada yang saya akan coba. Level komitmen yang ketiga, yang terakhir, ini yang paling bagus, teman-teman. Orang yang mengatakan, saya akan tetap lakukan apapun yang terjadi. Saya akan tetap melakukan apapun yang terjadi. Saya harus berubah. Itu yang masuk level komitmen nomor 3. Anda dalam menyikapi perubahan, di mana level komitmen Anda? Kalau Anda cuma di level nomor 1 dan nomor 2, percuma. Nggak akan ada hasil yang bagus, nggak akan hasil yang optimal. Tapi kalau Anda sudah punya komitmen, setelah webinar ini Anda memutuskan, apapun yang terjadi, saya sudah memutuskan, coach, saya akan berubah. Bagaimana caranya, coach? Kami hadir untuk mendampingi Anda.